Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu walaupun dalam sesi pelajaran daring. Kemarin sempat kita sudah belajar tatap muka, namun karena pandemi menguat kembali, kita kembali belajar dengan mode daring. Baik, siswa sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang senyawa hidrokarbon. Pada pertemuan yang lalu secara tatap muka kita sudah mempelajari tentang bagaimana kekhasan atau keistimewaan dari senyawa atau unsur atau atom karbon. Yang pertama kemarin bahwa atom karbon itu mampu dia membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain, ya. Nah, kemudian dia mampu untuk membentuk rantai yang sangat panjang, baik itu rantai yang lurus maupun bercabang, ya. Kemudian yang ketiga, kekhasan dari atom karbon itu adalah dia mampu untuk membentuk ikatan tunggal, ya. Kemudian ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, kita ketahui kemarin bahwa ikatan tunggal itu disebut juga dengan ikatan jenuh, ya. Dan ikatan rangkap, baik rangkap 2, rangkap 3 itu disebut dengan ikatan tak jenuh. Kemudian kekhasan yang keempat dari atom karbon itu adalah bahwa dia dapat berfungsi sebagai atom C primer, ya. Disebut sebagai atom C primer, ada nanti atom C sekunder, kemudian atom C tersier, dan kemudian yang terakhir adalah atom C quaterner, ya. Sudah kita pelajari kemarin bahwa atom C primer itu atom C yang mengikat satu buah atom C lain secara langsung. Kemudian atom C sekunder itu adalah atom C yang mengikat dua atom C lain secara langsung. Kemudian kalau atom C tersier itu dia mengikat atom C lain 3 buah secara langsung. Kemudian kalau dia mengikat atom C sebanyak 4 atom C lain, maka dia disebut sebagai atom C quaterner. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, ya. Yang alhamdulillah kita belajar dengan mode tatap muka dulu, ya. Nah, itu adalah kekhasan dari senyawa karbon. Kekhasan dari atom karbon, ya. Kemudian senyawa karbon itu kemarin juga sudah sempat disinggung bagaimana cara kita untuk mengidentifikasinya, untuk mengetahui apakah sesuatu zat itu dia mengandung karbon atau tidak, ya, mengandung karbon atau tidak. Di antaranya kemarin sudah Pak sebutkan bahwa kalau kita membakar, misalnya membakar kayu atau membakar kertas, maka nanti yang akan dihasilkan adalah suatu zat yang berwarna hitam, ya, baik itu kayu, ya, kemudian kertas, ada zat yang dihasilkan setelah pembakaran itu berwarna hitam. Nah, itu menandakan bahwa zat itu dia mengandung karbon di dalamnya. Kemudian cara lain, ya, untuk membuktikan bahwa di dalam suatu zat itu ada karbon, mengandung karbon. Di antaranya misalnya satu, dengan cara kita mereaksikan zat hasil pembakaran itu dengan air kapur. Nah, ya, mereaksikan zat pembakaran itu, hasil pembakaran itu dengan air kapur. Kita tahu bahwa pembakaran zat adalah reaksi dengan oksigen yang akan menghasilkan nanti CO2 dan H2O, ya. CO2 adalah karbon dioksida, H2O adalah uap air. Dua-duanya adalah gas. Maka CO2 ini, ya, yang dihasilkan dari pembakaran itu nanti kita alirkan ke dalam air kapur. Misal kita seperti alat seperti yang Pak tampilkan ini. Nah, ini ada tabung atau tabung reaksi yang diisi dengan sampel karbon yang akan diselidiki. Kemudian dialirkan nanti hasil pembakaran itu dalam bentuk gas. Tadi Pak katakan bahwa gas hasil pembakaran itu yang diantaranya adalah CO2. Kemudian selain itu adalah gas H2O atau air. Maka nanti gas CO2, ya, dialirkan nanti sebenarnya airnya juga teralirkan gasnya.
teralirkan ke dalam tabung yang kedua yang berisi air kapur, ya, air kapur. Maka nanti hasilnya adalah kalau memang zat yang kita bakar itu, ya, yang kita bakar itu nanti mengandung karbon, maka dia akan memberikan indikasi akan terjadi perubahan warna dari air kapur itu, ya, akan menjadi keruh. Air kapur itu akan berubah menjadi keruh. Yang awalnya air kapur itu dia jernih, ya. Kemudian dia setelah dia bereaksi dengan CO2 dia akan berubah warna menjadi keruh. Ini menandakan bahwa di dalam sampel yang kita coba itu, kita bakar itu, berarti dia mengandung CO2, ya, mengandung CO2. Kemudian dapat juga kita buktikan misalnya caranya untuk mengidentifikasikan karbon ini dengan cara memanfaatkan H2O-nya, ya. H2O-nya itu kalau kita dinginkan, H2O kan dia akan menghasilkan zat cair, ya, dalam bentuk cair. Dia akan mengembun menjadi berwujud cair. Maka dengan embun itu kita bisa reaksikan juga dia dengan kertas kobalt yang berwarna biru. Kertas kobalt yang berwarna biru kita reaksikan dengan air. Ya, kemudian kertas kobalt itu yang awalnya biru, dia akan berubah menjadi berwarna merah muda. Ini menunjukkan bahwa juga hasil pembakaran itu menghasilkan H2O. Maka kalau ada dia menghasilkan CO2, kemudian menghasilkan H2O, maka itu adalah di dalam sampel itu berarti dia mengandung unsur karbon, ya, mengandung unsur karbon. Jadi dua ini bisa kita lakukan untuk identifikasi. Yang mudahnya memang kemarin kita pakai reaksi pembakaran aja, langsung lihat apakah terbentuk zat berwarna hitam atau tidak, arang, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini sumber senyawa karbon itu, ya, kita sudah tahu bahwa sumbernya diantaranya adalah berasal dari tumbuhan dan hewan, kemudian dari batu bara, kemudian gas alam dan minyak bumi. Itu sumber dari atom karbon. Dan ini kita sudah tahu juga bahwa atom karbon itu mempunyai konfigurasi 1s2, 2s2, dan 2p2. Ini konfigurasi menurut orbitalnya, ya, atau subkulitnya. Kemarin yang sudah kita pelajari juga konfigurasi menurut kulit 2, 4 gitu kemarin, ya. Nah, 2, 4 di sini juga kita mengetahui, bisa lihat juga di kulit pertama elektronnya ada 2, di kulit kedua pada orbital S ada 2, di kulit kedua pada orbital P ada 2. Maka juga terdapat 4 elektron valensi di kulit terakhir, yaitu di kulit 2, ya. Jadi ini mengulang. Kemudian ini juga sudah kemarin. Kemudian ini sudah yang kemarin, atom C primer, sekunder, tersier, dan quaternar. Nah, ini sekarang kita lihat pembagian dari senyawa hidrokarbon itu, ya. Jadi senyawa hidrokarbon kita sudah tahu kemarin. Lebih spesifiknya lagi dari senyawa karbon, bahwa senyawa hidrokarbon ini adalah senyawa yang terbentuk dari unsur hidrogen dan karbon, ya, atau karbon dan hidrogen. Jadi ada beberapa bentuk nanti dari senyawa hidrokarbon itu. Yang pertama, kalau kita lihat dari bentuk rantainya, senyawa hidrokarbon ini bisa dia berbentuk alifatik, ya. Alifatik ini adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki bentuk rantainya itu terbuka, ya. Rantainya terbuka, ujung-ujungnya itu terbuka, dalam artian dia tidak membentuk siklik, tetapi dia terbuka saja. Nah, kemudian ada lagi bentuk yang kedua dari senyawa hidrokarbon ini disebut dengan bentuk alisiklik. Alisiklik itu adalah senyawa hidrokarbon juga
cuman dia mempunyai struktur nantinya, mempunyai rantainya, struktur rantainya itu melingkar atau siklik ya, melingkar atau siklik atau tertutup. Nah, ini jenis yang kedua dari bentuk rantai hidrokarbon itu sendiri. Kemudian yang ketiga bentuknya adalah aromatik. Jadi aromatik ini bentuknya adalah biasanya dia rantainya berbentuk siklik ya, siklik dengan ikatan rangkap ya, ikatan rangkap dua itu terdapat lebih dari satu, biasanya dia berselang-seling ya, biasanya berselang-seling ikatan rangkap itu, rangkap duanya ya, rangkap dua tunggal, rangkap dua tunggal gitu. Dan biasanya dia dalam bentuk siklik ya, dalam bentuk siklik atau rantai tertutup ya. Kemudian itu tadi dari untuk bentuk rantainya. Kemudian dari jenis ikatannya, hidrokarbon itu terbagi 3. Nanti kita akan pelajari senyawa ini. Yang pertama adalah alkana. Alkana ini ikatannya kemarin kita sudah tahu bahwa ikatannya ikatan tunggal atau kita sebut juga dengan ikatan jenuh ya, ikatan jenuh. Jenuh kemarin jenuh itu kurang reaktif ya, kurang reaktif. Istilahnya kalau kita jenuh lah, misalnya kita analogikan kalau kita sedang jenuh, maka kita cenderung untuk malas bergerak gitu kan. Nah, jadi kalau ini ikatan jenuh ini juga ikatan yang kurang reaktif ya, kurang reaktif. Jadi itu yang jenis yang pertama, jenis ikatan. Kemudian jenis ikatan dari hidrokarbon ini yang kedua adalah alkena. Alkena ini dia ikatannya yang dikandungnya adalah ikatan mempunyai ikatan rangkap dua ya, ikatan rangkap dua. Sudah kita ketahui kemarin bahwa ikatan rangkap dua itu terbentuk dari 2 pasang elektron ya, 2 pasang elektron. Nah, kemudian yang ketiga jenis ikatannya adalah alkuna, senyawa alkuna ya. Alkuna ini dia rangkap 3, memiliki ikatan rangkap 3. Tentunya untuk membentuk ikatan rangkap 3 ini dia memerlukan 3 pasang elektron ya, 3 pasang elektron berarti ada 6 buah elektron ya, yang masing-masing berasal dari 2 buah atom yang berikatan itu ya, dari tentunya atom C yang dalam hal ini ya. Baik, itu tentang pembagian hidrokarbon, senyawa hidrokarbon. Ini tadi ini berbagai macam bentuk ikatan rantai karbon. Rantai karbon ya dalam senyawa hidrokarbon. Yang pertama ini kita lihat ada metana. Metana ini dia kalau kita lihat dia punya 4 ikatan kovalen ya, antara C dengan H. C dengan H 4 ikatan kovalen. Bentuknya ikatannya adalah ikatan tunggal ya. Bentuknya ikatan tunggal. Rantai karbonnya rantai karbon terbuka ya. Kemudian yang kedua etana. Etana ini juga termasuk alkana sebenarnya ya. Ada di sini ikatan kovalennya sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 ya. 1 antara C dengan C, kemudian 6 ikatan kovalen antara C dengan H. Kalau kita lihat bentuk rantainya ini rantainya masih terbuka ya, rantainya terbuka. Kemudian yang ketiga etena. Etena ini kalau kita lihat bentuknya mempunyai 1 buah ikatan rangkap 2 ya, 1 buah ikatan rangkap 2. Jadi Pak bilang bahwa alkena itu dia salah satu, etena ini salah satu contoh dari alkena ya, senyawa alkena rangkap 2. Nah, ini kalau dari ikatannya ada 1 buah ikatan rangkap 2 dan 4 buah ikatan tunggal ya, atau ikatan kovalen tunggal. Kalau yang C dengan C ini ikatan kovalen rangkap 2 namanya. Nah, kalau ikatan rantainya masih dalam bentuk rantai terbuka. Kemudian yang keempat ini etuna ya, etuna ini salah satu contoh dari alkuna. Lihat di situ bahwa ada
satu buah ikatan rangkap 3, ikatan kovalent rangkap 3, kemudian ada 2 buah ikatan kovalent tunggal antara C dengan H ya. Kemudian yang kelima ini ada 3 buah C dan 6 buah H, bentuknya itu seperti melingkar ya, segitiga melingkar. Nah, inilah yang disebut dengan senyawa alisiklik tadi. Alisiklik ya. Jadi senyawa hidrokarbon yang dia mempunyai bentuk rantainya tertutup atau membentuk siklus atau siklik ya, membentuk siklik ya. Kemudian yang terakhir ini adalah yang Pak katakan tadi sebagai aromatik ya, senyawa aromatik. Ya, terbentuk bentuknya kita lihat ada ikatan antar C-nya itu ada selang-seling rangkap 2 tunggal, rangkap 2 tunggal, rangkap 2 tunggal. Nah, ini yang disebut dengan tadi aromatik ya. Dia siklik tertutup dia. Ada ikatan rangkap 2 yang letaknya berselang-seling dengan ikatan tunggal. Nah, ini bentuk-bentuk contoh dari ikatan dan rantai ya, yang rantai dari senyawa hidrokarbon itu tadi, yang dari bentuk yang tadi yang atas ini, yang ini ya. Maka ini adalah contohnya. Kita lanjutkan. Ini sudah tahulah tadi ya, bahwa alkana itu tadi jenuh. Kalau alkena dan alkuna itu adalah termasuk senyawa tak jenuh ya. Baik, kita lanjutkan dengan senyawa yang pertama dari hidrokarbon itu. Ini yang disebut dengan senyawa alkana ya, senyawa alkana. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang tadi itu hanya pengantar saja dan sebagian mengulang ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah senyawa hidrokarbon yang pertama jenisnya, yaitu senyawa alkana ya, senyawa alkana. Senyawa alkana ini adalah senyawa hidrokarbon, tentunya terbentuk dari atom C dan H ya, dengan rumus tertentu ya, dengan rumus tertentu yaitu rumusnya CnH2n tambah 2. Jadi kalau nanti ada senyawa yang bentuknya itu menurut atau sesuai dengan rumus ini, CnH2n tambah 2 dengan N-nya sama dengan jumlah atom karbon, maka dia termasuk ikatan alkana ya. Senyawa alkana ya. Jadi senyawa alkana tadi karena dia tunggal, dia termasuk hidrokarbon yang jenuh ya. Ikatannya tunggal. Nah, seterusnya kita akan lihat ya, bagaimana hubungan antara rumus ini, rumus senyawa ini dengan contohnya misalnya. Nah, misal yang belum masuk ke sana, coba kita lihat di sini. Yang ini tadi. Kalau misalnya C-nya misalnya ada 1. Tadi kan N itu sama dengan jumlah atom karbon ya. N jumlah atom karbon. Jadi kalau N-nya 1 misalnya, berarti jumlah C-nya 1 kan. Jumlah atom C-nya 1 kita masukkan ke dalam rumus. N-nya 1, C1 berarti H2 kali 1. 2 tambah 2 berarti 2 tambah 2 4. CH4 ya. CH4. Kalau C-nya sama dengan 1, jumlah C-nya sama dengan 1 atom C-nya. Tapi kalau atom C-nya 2 misalnya, maka kita masukkan ke dalam rumus C2 H2 kali 2 tambah 2 berapa? 2 kali 2 4 tambah 2 6 berarti C2H6 ya. C2H6. Kemudian C3 misalnya. C3 hanya 2 kali 3 6 tambah 2 8 berarti dia C3H8 dan seterusnya. Dan itu kalau senyawanya menuruti ini ya, menuruti urutan yang ini tadi, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 sesuai dengan
rumus ini, maka itu yang disebut dengan nanti senyawanya itu memenuhi istilah deret homolog ya, deret homolog. Jadi deret homolog ini dia deret yang sesuai dengan rumus umumnya tadi. Ya. Ya, sifatnya gimana? Sifat deret homolog itu dia mempunyai sifat kimia yang mirip. Jadi kalau nanti tadi CH4, kemudian C2H6, tadi C3H8 ya, C3H ya 8, C4H10. Nah, ini dia antar senyawa itu tadi yang Pak sebutkan tadi, dia mempunyai sifat yang mirip. Ya, sifatnya mirip. Karena dia masih dalam deret homolog yang sama. Ya, C5 misalnya C5H12 ya. Nah, sifatnya mirip nanti antara CH4, C2H6, C3H8, C4H10 ya, C5H12 itu sifatnya mirip. Kemudian mempunyai rumus umum yang sama. Apa tadi rumus umumnya? CnH2n tambah 2 yang tadi ya. Kemudian perbedaan MR atau massa molekul relatif, ini istilah di kelas 10 ya, massa molekul relatif ini perbedaannya antara dua suku berurutannya sebesar 14. Misal tadi kita tengok ya, misal tadi C-nya 1, C-nya 1 ya, C-nya 1 berarti rumusnya CH4 ya, CH4 itu atom C itu nomor masanya atau massa atom relatifnya sama dengan berapa tadi? Ini nomor massa atom relatif ARC itu sama dengan 12. H itu massa atom relatifnya 1 ya. Nah, jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus molekul atau rumus molekul dari CH4 tadi, C-nya 1, ARC 12 berarti 1 kali 12, H-nya 4 kali 1, H-nya ada 4 buah, ARH itu 1, maka 4 kali 1 4 tambah 12 ya, 12 tambah 4 16. Ini MR-nya 16 untuk CH4. Tapi kalau untuk yang di atasnya C2 misalnya tadi, C2H berapa tadi? C2H6 ya, C2H6 berarti kalau C2H6 C-nya 12, 2 kali 16, 2 kali 12 berarti 24 tambah H-nya 6. 6 kali 1 6 ya. Jadi 24 tambah 6 30. Yang tadi C1-nya 16, yang C2-nya 30. Berarti jaraknya 30 kurang 16 selisihnya adalah 14 ya, ini yang 14 ya. Berarti selisihnya 14. Nah, itu ya yang dimaksud tadi, selisihnya 14 itu antara dua suku yang berurutan. Berarti antara CH4 dengan CH4 dengan C2H6 misalnya ya, atau C2H6 dengan C3H berapa? C3H8 misalnya kan. Nah, itu dia urutannya itu dia akan mempunyai selisih atau perbedaan MR itu sebanyak 14, sebesar 14 ya. Kemudian sifat homolog yang terakhir itu makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didihnya. Jadi kalau nanti C-nya kemarin kan sudah Pak bilang bahwa C itu mempunyai kemampuan untuk membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Maka semakin panjang rantai karbon itu, nanti titik didih dari senyawa itu akan semakin tinggi ya. Makin panjang rantai karbon, maka titik didihnya semakin tinggi karena dia semakin banyak yang akan diputuskannya ikatan itu. Maka titik didihnya semakin tinggi. Kalau sedikit ikatannya yang harus diputus, maka titik didihnya semakin rendah. Maka semakin panjang rantai karbonnya, maka nanti titik didihnya akan semakin tinggi ya. Nah, ini deret homolog tadi ya. Deret homolog yang Pak katakan tadi. Ini dari CH4, C2H6, C3H8, C4H10 ya. C5H12 sampai C20H42 ini dan seterusnya, ini memenuhi rumus dari CnH2n tambah 2 tadi. Ya, kemudian titik lebur dan titik didih kalian perhatikan bahwa semakin bertambah C-nya, semakin banyak C-nya, titik didihnya akan semakin tinggi. Demikian juga titik leburnya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena semakin banyak ikatan yang harus diputuskan. Titik didihnya kan sebenarnya mendidih itu adalah memutuskan ikatan ya. Memutuskan
ikatan antar C itu, ya. Memutuskan ikatan antar C. Misalnya air, kita mendidihkan air. Air itu ada O. Sebenarnya kita memutuskan ikatan antara H dengan OH min, ya. H dengan OH min. Ya. Nah, H2O itu. Jadi semakin tinggi, semakin banyak ikatan yang harus diputus, maka dia semakin tinggi titik didihnya, ya. Oke, kita lihat di situ. Untuk CH4 titik didihnya, ya, titik didihnya itu minus 163,9 derajat Celcius. Begitu C-nya 20, ya, C20 semakin meningkat titik didihnya sampai 343,9 derajat Celcius, ya. Nah, demikian juga massa jenisnya meningkat karena dia atom C-nya semakin banyak, H-nya juga semakin banyak, otomatis massanya juga semakin besar. Massa jenisnya, ya. Kemudian dari wujud, bisa kalian lihat di situ untuk sampai C4 itu wujud senyawanya adalah gas, ya. C4, C1, C2, C3, C4 itu gas bentuknya, wujudnya. Kemudian C5 sampai dengan C14 itu dia cair, ya. Kemudian C18 itu ke atas, ya. Kemudian bentuknya atau wujudnya itu berbentuk padat, ya. Jadi dari tabel ini banyak sekali yang bisa kita pelajari dari sifat senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa alkana ini, tentang deret homolognya, ya. Tadi sudah kita pelajari bagaimana titik didih leburnya, kemudian bagaimana massa jenisnya, suhunya juga bagaimana tadi, kemudian wujudnya, ya. Baik, intinya dia hampir sama sifatnya untuk zat-zat yang memenuhi deret homolog itu, ya. Kemudian yang seterusnya tentang tata nama. Ketika kita mempelajari senyawa alkana, ya, maka kita tidak bisa lepas dari bagaimana kita menamai senyawa itu, ya. Di kelas 10 kemarin sudah pernah mempelajari kan tentang tata nama senyawa sederhana. Itu senyawa sederhana. Tapi kalau yang ini yang kita pelajari adalah tata nama senyawa alkana. Ya, banyak tata nama itu, ya. Ada nanti tata nama senyawa alkana, alkena juga ada tata namanya, kemudian alkuna juga ada tata namanya. Kemudian tata nama untuk senyawa kompleks juga ada, tapi ini tidak kita pelajari di kelas 11. Kita pelajari untuk di kelas 11 ini tata nama alkana, alkena, dan alkuna, ya. Baik, yang pertama tata nama alkana itu caranya adalah dengan memilih rantai induk terpanjang, rantai utama namanya, ya. Jadi rantai induk terpanjang itu disebut juga dengan rantai utama. Rantai induk terpanjang, ya, rantai utama. Jadi rantai yang paling panjang dari senyawa itu, itulah yang disebut dengan rantai terpanjang atau rantai induk, ya, atau rantai induk atau rantai utama, sering juga dipakai istilah itu, rantai induk atau rantai utama. Kemudian langkah selanjutnya dalam menamai senyawa alkana itu adalah kita memberikan nomor. Kita memberikan nomor. Kemudian langkah yang ketiga adalah memberikan nama cabangnya. Nah, untuk pemberian nomor nanti kita akan melihat ada beberapa pengaruh dari cabang, ya. Cabang itu istilahnya adalah alkil. Alkil itu sama dengan alkana, cuman dia alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu H-nya. Kalau misalnya CH4 itu alkana, kalau alkilnya adalah CH3. CH3 satu ikatannya terbuka, C. Jadi CH3, kalau CH4 tadi alkananya adalah, kalau alkana 1C itu disebut dengan metana. Jadi nanti kalau alkilnya disebut dengan, karena dia kehilangan satu H, disebut dengan metil, ya. Metil. Alkananya metana, alkilnya disebut dengan metil. Kalau C-nya 2, C2H6 itu disebut dengan etana. Etana alkananya. Tapi alkilnya disebut dengan etil, ya. Kehilangan satu H-nya, C2H7 jadinya kan. C2H5, ya. C2H5, salah.
C2H5 itu disebut dengan etil. Tapi kalau C-nya 3 misalnya C3H8 itu alkananya, disebut dengan C3 itu propana ya. C3 disebut dengan propana, maka alkilnya disebut dengan propil. Jadi ganti aja ananya dengan il ya. Ananya dengan il. Untuk penamaan alkana itu C1, C-nya 1 metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, C-nya 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana. Nah, itu nama alkana. Kalau alkilnya berarti metil, etil, propil, butil, pentil, kemudian heksil ya, kemudian heptil, kemudian oktil, nonil, dekil ya, dekil terakhir ya, dekil. Itu untuk nama cabang. Maka nanti untuk memberi nomor pada rantai terpanjang langkah 2 ini, memberi nomor memberi nomor pada rantai terpanjang atau rantai induk atau rantai utama itu, kita akan mempertimbangkan alkil ini ya, alkil ini, cara menomorinya ya. Jika kita mulai nanti, karena misalnya di dalam suatu senyawa itu rantainya terpanjangnya ya ada 7 buah C misalnya, maka di C yang kedua dari kiri misalnya ya, C yang kedua dari kiri itu ada alkil, maka nomornya kita mulai dari kiri untuk memberikan nomor alkil itu kecil ya, agar dapat alkil itu nomor kecil, bukan dari kanan. Jadi kalau kita dari kiri, nomor alkilnya dapat nomor 1, nomor 2. Tetapi misalnya kalau dari kanan kita kasih alkilnya dapat nomor 6. Itu salah ya. Jadi alkil harus dapat nomor yang terkecil. Maka kita mulai penomoran pada rantai induk itu dengan menempatkan rantai cabang atau rantai alkil itu mendapat nomor yang kecil ya. Contoh misalnya ini, contoh penamaan alkana. Misalnya contohnya begini. Nah. Contoh misal ada senyawa CH3, C, ada cabangnya CH3, CH3, kemudian CH, CH2, CH3, CH2, CH3, cabangnya ada CH3 ya. Nah, tentunya ini kita harus tentukan dulu mana rantai terpanjang. Rantai terpanjang. Ya, rantai terpanjang. Rantai terpanjang di sini kita lihat kalau yang bertanda hitam ini, kotak hitam ini, inilah rantai utama dengan 6 atom C yang terdapat di dalamnya. Ya. 6 atom C. Pertanyaannya adalah kalau kita dari kanan kita bawa ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Cuman kenapa yang diambil adalah sebagai rantai utamanya adalah yang lurus. Kenapa tidak ke bawah? Apa sebab? Nah, ini sebabnya kita menentukan rantai utama itu selain dia rantai terpanjang, juga kita pilih cabangnya yang terbanyak. Ya, cabangnya yang terbanyak. Kalau kita pilih ke bawah, berarti nanti cabangnya hanya 2. 1 buah alkil di sebelah kanan ini, kemudian yang lain adalah isobutil 1 buah. Isobutil 1 buah. Tetapi kalau kita ambil yang lurus, maka kita memperoleh ada 3 buah metil, yaitu di nomor metil di nomor 2 ada 2 buah, kemudian metil di nomor 5 ada 1 buah, kemudian ada 1 buah etil alkilnya itu ya di nomor 3. Nah, ini makanya kita tentukan sebagai rantai utama. Selain dari dia rantai terpanjang,
dia juga mempunyai alkil yang banyak, yang terbanyak ya. Jadi penamaannya bagaimana? Kita nomori dulu. Kita nomori. Bagaimana menomorkannya? Nah, ini juga harus tahu. Kita nomorkannya dia dari kiri atau dari kanan ini. Kalau kita nomori dia dari kanan, maka alkilnya mendapat nomor 2. 1, 2. Tapi dia hanya satu alkil di situ. Namun kalau kita dari kiri misalnya. Dari kiri kita mulai 1, 2, 3. Alkilnya juga dapat nomor 3. Tetapi di sini nomor 2 ya. Tetapi di nomor 2 dan nomor 3, nomor berapa lagi? Nomor 5 juga. Tapi di sini ada banyak alkilnya. Lebih banyak alkilnya. Maka yang kita pilih yang lebih banyak alkilnya dulu. Sisi yang banyak alkilnya adalah sisi kiri. Maka C sebelah kiri itu mendapat nomor 1. Nomor 2 mempunyai 2 alkil. 2 buah alkil, yaitu alkilnya adalah metil. Kemudian nomor 3 C-nya mempunyai 1 buah alkil, yaitu etil. C ya, atom C nomor 5 mempunyai 1 buah alkil, yaitu metil pada atom nomor 5 ini. Maka kalau sudah kita tentukan mana rantai utamanya, mana alkilnya, mana nomornya benar misalnya, maka sudah bisa kita tentukan namanya. Bagaimana namanya? Pertama, untuk menamai kita tulis dulu posisi dari alkil. Nah, kalau seandainya ada lebih dari satu jenis alkil, misalnya ada metil, ada etil tadi di contoh ini ya. Ada alkil, ada metil di contoh ini, maka yang kita tulis dulu yang mana? Maka penulisannya sesuai dengan abjad dari alkil itu. Ada 2 buah tadi alkilnya, ada etil, ada metil. Mana yang duluan, E atau M? E etil, M metil itu. Yang duluan tentu abjadnya etil. Ya, etil. Maka yang kita tulis dulu adalah etilnya. Etilnya ada di nomor berapa? Kita urutkan. Nomornya etil itu ada di nomor 2, ada 2. Di nomor 5 ada 1. Makanya bukan, maaf. Etil itu ada di nomor 3 ya. Etil ada di nomor 3, maka kita tulis dulu posisi etilnya di nomor 3. Maka kita tulis 3 strip ya. Antara angka dengan huruf itu dipisahkan dengan strip. 3 etil strip lagi, kemudian alkil yang kedua itu adalah metil. Metil ada pada posisi 2 buah di atom C2 nomor 2 dan 1 buah di atom C nomor 5. Maka kita tulis di situ karena ada 3 metilnya. Di nomornya nomor 2 ada 2 buah, maka kita tulis 2,2. Di nomor 5 ada 1 buah lagi, berarti 2,2,5 strip lagi ya. Strip lagi 2,2,5 ini kan posisi metil ya. Posisi metil. Ada berapa buah? 3 buah metilnya. Maka kita tulis di situ tri. Kalau 1 cukup metil saja. Kalau 2 kita tulis di. Kalau 3 kita tulis trimetil. 4 kita tulis tetra. Ya. Tetra, 5 penta, 6 heksa dan seterusnya. Maka karena dia di sini 3 alkilnya, kita tulis trimetil heksana ya. Trimetil heksana. 3 etil. Ingat tuh, 3 antara angka dengan huruf dia dipisahkan oleh strip. Kemudian antara nomor dari alkil itu, kalau dia lebih dari 1 kita pakai koma ya. Kemudian disebutkan berapa buah alkilnya, baru kemudian kita tuliskan nama alkananya, yaitu nama rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ditandai hitam ya. 6 berarti dia heksa. Berarti dia heksana. Jadi namanya 3 etil 2,2,5 trimetil heksana ya. Nah, itu tentang bagaimana cara untuk menamai atau memberikan nama pada alkana. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya anak-anak sekalian, siswa sekalian bisa memahami ini. Ini tidak banyak materi kita yang pada kesempatan kali ini, tak kasih banyak-banyak. Untuk hari ini penamaan saja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat via WA ya.
pilih WA atau nanti kalau dibutuhkan juga pembelajaran dengan Zoom, kita bisa pakai Zoom ya. Nanti untuk latihannya nanti Pak kasih aja nanti latihannya soalnya ya, latihan soal untuk penamaan senyawa alkana. Baik, itu saja mungkin pertemuan yang kita lakukan pada saat ini pelajarannya. Jadi tentang senyawa alkana dulu ya, senyawa alkana dulu kita pelajari pada pertemuan kali ini, dan akan datang kita akan mempelajari tentang tata nama dari alkena dan alkuna. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.